Pada masa kecil, bahkan ketika bertumbuh menjadi seorang gadis remaja, oleh teman-teman biasanya suka menjadi tempat curhat ya. Banyak yang suka mempercayakan ya masalah-masalah, persoalan, kok suka curhatnya ke saya ya, mereka senang. Dan saya juga senang membantu mereka. Sehingga cita-cita saya ingin belajar memahami manusia itu bagaimana sesungguhnya ya, kondisi kejiwaannya, bahkan hal-hal yang lain. Jadi saya bercita-cita menjadi seorang psikolog. Ya. Walaupun pada kenyataannya saya menjadi seorang pendidik ya, dan kalau mau disebutkan saya banyak berkecimpung dalam pelayanan kemasyarakatan, mau disebut pekerja dalam bidang sosial, boleh saja. Hobi olahraga itu masih terus terpelihara sekarang. Ya bisa juga jalan sehat, ya jalan di sekeliling rumah, bisa juga treadmill, bisa bersepeda, ya sepeda statis atau sepeda sambil mengenal lingkungan kita. Ya, melihat tanaman-tanaman yang ada. Tetap ada olahraga itu menjadi prioritas juga, menjaga kebugaran tubuh. Baik, setiap manusia, siapapun dia, punya waktu yang diberikan Tuhan sama, 24 jam dalam sehari. Nah, bagaimanakah kita memanfaatkan waktu yang sama itu, 24 jam sehari, kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang membangun, untuk hal-hal yang positif. Dan saya tentu dalam tanggung jawab sebagai istri, sebagai mama, sebagai oma, bahkan tanggung jawab lainnya di tengah pelayanan gerejawi, di tengah masyarakat, ya bahkan tugas-tugas saya secara pribadi. Di sini perlu adanya membangun tentunya komunikasi yang kuat antara istri, mama, ya dengan suami, dengan anak-anak, sehingga komunikasi yang kuat itu terbangun, termasuk bagaimana tentu ya kita memiliki pertemuan-pertemuan yang berkualitas ya. Jadi jangan dihitung banyaknya bertemu, banyaknya bercakap-cakap, banyaknya waktu luang bersama, tetapi kualitas waktu yang benar-benar kita gunakan dengan baik. Tentu kita ada prioritas yang mana yang harus kita lakukan. Ya tentu yang utama adalah tanggung jawab keluarga itu sendiri. Ya, membina keluarga itu menjadi dasar sebelum kita tentu akan melakukan tugas-tugas yang lain. Tugas pelayanan dimanapun kita berada. Dari background saya, S1 teknik bangunan, tetapi lebih jauh ke depan saya melihat bahwa pembangunan ya tidak hanya berbicara tentang konstruksinya, ya bangunan fisik, tetapi membangun dari berbagai aspek. Dan saya tertarik untuk belajar tentang pengembangan wilayah kota, ya, karena ini berhubungan dengan tentu upaya tidak hanya membangun dengan dasar pengetahuan sarana prasarana yang dibutuhkan fisik, tetapi membangun dari sisi ekonominya, dari sisi ketahanan sosial, budaya, ya bahkan banyak hal, sehingga ilmu pengembangan wilayah ini menarik untuk saya. Ya, saya tidak pernah berpikir ke depan bahwa ilmu pengembangan wilayah ini tentu sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin kota. Ya mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, ya tentu ilmu ini menjadi satu kolaborasi yang kuat untuk memahami seutuhnya apa yang harus diperlukan dalam rangka pengembangan satu kota itu sendiri. Hal-hal yang saya telah lakukan, yang saya sudah lewati bersama ya dalam pekerjaan, saya telah meniti karir tertinggi
sebagai seorang dosen dengan jabatan akademik tertinggi, guru besar. Rasanya hal-hal yang menjadi tugas pokok itu sudah dilakukan, tetapi tentu yang harus terus dimanapun ya dalam pengabdian harus punya keinginan kuat untuk melakukan inovasi-inovasi. Harus punya keinginan kuat untuk terus melakukan perubahan-perubahan. Dan itulah pentingnya, kita harus terus melakukan karya-karya nyata lewat, saya katakan tadi, inovasi-inovasi nyata yang berdampak bagi masyarakat itu sendiri. Inovasi yang dapat menjawab tantangan dan kebutuhan dari masyarakat. Nah, ini yang terus dalam hati berkelanjutan, ya. Untuk boleh menatap ke depan, pasti tantangan berbeda dengan apa yang sudah kita lewati. Tapi disitulah dituntut kemampuan kita, ya, untuk boleh melihat tantangan itu menjadi peluang dalam rangka tentu semua adalah dalam rangka menjawab tantangan kebutuhan masyarakat banyak. Itu hal yang tentu terus ada di dalam diri. Apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa kau sumbangkan, ya, lewat pikiranmu, lewat karyamu yang berdampak bagi banyak orang.